Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup di kelas 6 pada halaman 34, 35, 37, dan juga 38. Baik, langsung saja. Oke, sebelum kita bahas, mari adik-adik subscribe channel ini. Manfaat dari subscribe, kamu akan mudah menemukan video kunci jawaban dari channel Ngaur Uruk ini. Baik Bapak Ibu, baik adik-adik semua, kita sekarang di halaman 34. Untuk melihat halaman silahkan ada di pojok kanan atas ya. Oke, kita baca. Sekarang amati gambar berikut ini, bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak. Carilah informasi dari berbagai sumber, tuliskan hasilnya di bawah ini. Baik, di sini ada tanaman wortel. Ya, tanaman wortel ini berkembang biak dengan apa? Baik, langsung saja kita jawab di halaman 34 di kolom ini. Wortel berkembang biak secara vegetatif dengan umbi akar. Wortel sebenarnya adalah akar utama pada tanaman wortel yang mengalami perubahan untuk bisa menyimpan cadangan makanannya. Dengan adanya cadangan makanan ini, wortel ketika ditanam atau bahkan hanya diletakkan begitu saja dapat menumbuhkan kembali tunas dan daunnya. Apabila dibiarkan, wortel ini dapat kembali tumbuh menjadi tanaman wortel utuh. Peristiwa ini disebabkan oleh masih hidupnya sel-sel penyusun wortel. Kandungan air yang ada pada wortel ditambah dengan keadaan lingkungan yang sesuai akan memacu serangkaian fungsi fisiologis pada wortel, sehingga wortel kembali hidup, bertunas, dan tumbuh. Diskusikan hasilnya dengan teman di kelompokmu. Perhatikan lingkungan sekolahmu, catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif, catatlah pada tabel berikut. Baik, nama tanaman itu misalkan kalau adik-adik di sekolahnya ada bawang, ya, kan bawang merah. Kemudian ada wortel. Kemudian ada kunyit, lengkuas, dan temulawak. Cara berkembang biaknya adalah vegetatif. Sama ini juga vegetatif. Ini vegetatif. Yang ini juga vegetatif. Ini vegetatif. Kemudian keterangannya bawang merah itu dengan umbi lapis. Kemudian wortel itu akar. Kunyit itu dengan akar juga. Oke, bentar. Kunyit itu dengan akar tunggal ya. Begitu juga dengan lengkuas. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya, masih di halaman 35 ya. Tuliskan manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom di bawah ini. Baik, kita tuliskan. Manfaat perkembangbiakan vegetatif sebagai berikut. Yang pertama, tanaman akan lebih cepat berubah. Tanaman yang dihasilkan adalah tanaman yang sama dengan induknya. Dapat menghasilkan tanaman tanpa biji. Yang keempat, dapat menghasilkan panen dalam waktu yang lebih cepat. Yang kelima, pembudidayaan relatif cepat. Oke, sekarang kita ke halaman berikutnya di halaman 37. Isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan.
Oke, sekarang kita isi kunci jawaban yang ada di halaman 37 ini. Paragraf pertama, Indonesia adalah negara kepulauan. Paragraf kedua, pengertian dataran rendah. Paragraf ketiga, pantai termasuk dataran rendah. Paragraf keempat, pengertian dataran tinggi. Paragraf kelima, jenis tumbuhan di dataran tinggi dan dataran rendah. Oke, kita lanjut ke soal halaman berikutnya ya, halaman 37. Diskusikan diagrammu dengan teman kelompokmu, kembangkan informasi dan ide pokok pada diagram menjadi sebuah tulisan. Serahkan tulisanmu kepada gurumu. Baik, kita jawab langsung di kolom ini. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Masing-masing pulau memiliki kenampakan alam berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan ketinggian sampai dengan 200 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Dataran rendah merupakan wilayah yang sering dijadikan tempat pertanian. Beberapa tumbuhan yang cocok dibudidayakan di daerah dataran rendah antara lain buah-buahan dan sayuran. Pantai termasuk dataran rendah. Pantai memiliki ketinggian tanah kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Di Indonesia banyak dijumpai pantai seperti Pantai Timur Sumatera, Pantai Utara Jawa Barat, Pantai Selatan Kalimantan, Irian Jaya, bagian barat, dan lain-lain. Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter dpl. Beberapa dataran tinggi antara lain dataran tinggi Dekan, dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Alas. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kelapa, kakao, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Jenis tumbuhan di dataran tinggi, ini sudah tadi. Ada beberapa jenis tumbuhan lain yang tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah. Tumbuhan yang hidup di dataran rendah diantaranya adalah kelapa sawit dan berbagai jenis bunga. Sedangkan tumbuhan lain yang hidup di dataran tinggi adalah damar dan pinus. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan tanaman makanan yang berlimpah dan manfaatnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Baik, sekarang kita lanjut di halaman 38. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Mengapa? Apakah ada hal yang masih membingungkan? Apa yang akan kamu lakukan terkait tanaman sebagai sumber kehidupan? Baik, langsung saja kita jawab. Hal yang menarik yang aku pelajari adalah perkembangbiakan tumbuhan. Karena dalam sehari-hari kita menemukan bahan sayuran seperti wortel, tentu kita berpikir bagaimana tanaman ini bisa berkembang biak seperti ini. Apakah ada hal yang masih membingungkan? Jawabannya tidak ada. Kemudian, apa yang akan kamu lakukan terkait tanaman sebagai sumber kehidupan? Terkait tumbuhan sebagai sumber kehidupan, saya akan menjaga dan merawat serta melestarikan seluruh tumbuhan di sekitar saya karena tumbuhan tersebut berguna bagi kelangsungan hidup manusia karena tumbuhan mengandung banyak oksigen. Berikutnya di halaman 38, perhatikan lingkungan di sekitar rumahmu. Apakah ada di antaranya berkembang biak secara vegetatif? Bagaimana kamu tahu? Sampaikan pengamatanmu kepada guru. Baik, kita jawab. Tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif di lingkungan saya seperti bawang merah dan kunyit. Karena saat ditanam hanya satu saja, tetapi setelah hidup akan semakin banyak. Nah, itu saja adik-adik yang kita pelajari di video kali ini. Untuk berikutnya nanti kita akan jawab di halaman 34, 35, 37, dan 38. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.